Menyulam asa, melukis angan, aku terpaku melihat awan berarak di malam hari. Terasa hampa dan melemahkanku. Menyulam asa, memetik bintang, menunduk aku terpaku, menembus rasa. Semakin terjerat dalam lingkaran waktu, terpaku, merindu, memecah rasa, menghempas, memukau rasa, meredam rasa. Tidak, aku tidak mampu. Biarlah semua berjalan seizin waktu. Semakin terjerat dalam lingkaran waktu, terpaku, merindu dan memecah rasa, menghempas, memukau rasa, meredam rasa. Tidak, aku tidak mampu. Biarlah semua berjalan seizin waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa? Kembali di edisi tengah malam, aku mengusik tidurmu, aku mengusik lelapmu. Edisi tengah malam masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat aku selalu mendapatkan perlindungannya, mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Di edisi tengah malam saat ini ya, di dini hari, Gondes mengambil sebuah judul, apakah doi akan kembali padamu? Ya, mungkin yang kalian berharap dia akan kembali. Mari kita lihat di sini ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, gunakan intuisi hati kalian. Dan bayangkan seseorang yang ingin kamu harapkan kembali. Dan jangan lupa selalu berdoa, bersandar, berserah diri, memohon pada Yang Maha Kuasa agar diberikan dan dijamah dan dijabah doa kalian dan diberikan jawaban yang terbaik. Oke, silakan dipilih file 1, file 2, file 3, file 4 sesuai dengan keinginan hati kalian ya. Silakan 5 detik saja, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai ya untuk file yang pertama ya. Di edisi tengah malam, apakah doi akan kembali padamu ya. Oke. Di sini ada 20, 20. 2 digit angka kembar. Maknanya apa, Nes? Coba kita akan maknai ya. 2020 ini merupakan bahwa kamu adalah orang yang berpikiran praktis ya. Kamu memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi pada tujuan yang membuat kamu bertindak sangat efisien. Angka ini juga menunjukkan bahwa kadang-kadang ya kamu mungkin kesulitan ya mengendalikan emosi. Jadi belajarlah untuk mengendalikan diri dalam semua situasi ya. Oke. Kalau untuk asmara bisa dimaknai sebagai dia tidak bisa tidur ya. Dia yang tidak bisa tidur karena memikirkan kamu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini hanya
bumbu saja ya, bumbu untuk menambah pengetahuan kita tentang neurologi, apa makna daripada angka-angka ya. Jadi jangan jadikan patokan benar-benar ya, tapi kadang kemungkinan memang bisa benar terjadi, tapi untuk resonate-nya juga besar ya. Untuk tidak resonate-nya besar dan memang kemudian kadang-kadang juga akan terjadi beneran ya. Ada The Hangman, ada perubahan atau pencarian jati diri di sini ya. Si dia, apakah doi akan kembali padamu? Untuk edisi malam ini ya. Ada tindakan, yaitu perubahan untuk melakukan suatu tindakan. Di sini sesuatu perjalanan ya, perjalanan untuk menuju kebahagiaan. Di sini kita bahas tentang percintaan ya, jadi kebahagiaan. Kalau secara finansial dia akan mendapatkan perjalanan menuju perbaikan finansial. Kalau untuk keuangannya, apakah doi akan kembali padamu? Ya, di sini ada perubahan. Mungkin kemarin kalian agak kebingungan juga kenapa dia stuck aja gitu, tidak ada perubahan sama sekali dalam hubungan ini. Tapi di sini ada pick of wands, dia akan melakukan suatu aksi atau tindakan atau akan melakukan suatu langkah ya, untuk melakukan suatu perjalanan, yaitu untuk menuju ke kebahagiaan hubungan ini. Apakah doi akan kembali? Insya Allah kamu yakini, kamu berdoa ya, kamu yakini terhadap diri kamu sendiri, bukan meyakini ke kartu ini ya, atau tebaran ini hanya sebagai clue saja ya. Jadi kamu yakini dalam hatimu, bermohon kepada Yang Maha Kuasa ya, karena keyakinan itu yang akan memberikan suatu kayak energi positif ke dia ya. Kalau kamu yakin, Allah pun akan mengabulkan segala keinginan kamu, karena yakin itu yang menjadi inti dari segala kehidupan. Kalau kamu meyakini Allah, berarti kamu meyakini bahwa segala sesuatu itu harus dengan izinnya ya. Insya Allah apakah doi akan kembali? Insya Allah akan kembali ya. Tetap berdoa memohon agar diberikan yang terbaik buat kamu ya. Oke, file 1 tidak ada klarifikasi ya. Kalau kalian kurang detail silakan personal reading. Yang belum subscribe silakan subscribe ya. Jangan lupa komennya, sebanyak-banyaknya boleh komen ya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian bisa mengetahui perkembangan apa video-video Mendes ya. Tetap berdoa, tetap semangat, apapun nanti hasilnya itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kamu yakin aja bahwa Allah itu baik dan akan mengabulkan doa kamu dan akan mempermudah segala urusan kamu gitu ya. Oke, yang mau personal reading silakan ya. Kalau tidak bisa cepat-cepat itu mungkin kalian mendaftarnya ada yang lebih dulu, jadi Gondes harus profesional ya, mana yang lebih dahulu mendaftar ya. Oke, maaf kalau ada keterlambatan pengiriman video, bukan karena Gondesnya lelet, tapi karena jaringannya di tempat Gondes itu kurang bagus, lagi hujan ya, lagi mendung, hujan dan sebagainya gitu. Oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan. Semangat selalu, God bless you. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam, yang pada kesempatan ini kembali mengambil sebuah judul apakah doi akan kembali padamu. Ini banyak di-request oleh sahabat kita semua ya. Di sini ada 222 atau triple 2 ya. Kita lihat apa maknanya guys. Oke. Makna daripada angka kembar 222 ya. Jika kamu melihat nomor ini secara berulang-ulang, maka Anda atau kamu ya perlu tahu bahwa kamu berada di jalan yang sudah ditakdirkan. Nomor ini diyakini akan sering muncul saat orang ya, atau seseorang, atau saat kamu berada dalam keraguan diri ya. Orang cenderung melihat nomor ini, atau kalian akan cenderung melihat nomor ini kalau kalian dalam keadaan ragu. Karena nomor ini ya, saat ini mereka bingung dan bertanya-tanya apakah berada di jalur yang benar atau tidak ya.
ini akan selalu nampak selama kalian merasa ragu-ragu ya. Yang perlu kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri dan kenyataan bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik saja baik-baik secara semestinya ya. Tetap berdoa agar hati kalian menjadi lebih tenang ya, karena doa itu bisa merubah semuanya ya. Doa itu adalah dahsyat. Kalau kalian merasa gelisah dalam keadaan apapun, seharusnya doa itu memang kamu selalu ucapkan sebagai tanda syukur. Tetapi kalau dalam keadaan memang kamu harus berdoa tentang sesuatu masalah kamu, berdoalah dengan keyakinan ya. Oke. Apakah doa akan kembali padamu edisi tengah malam pada kesempatan kali ini ya? Ada Five of Swords. Di sini ada manipulasi, ada semangat, ada kenyamanan, ada rasa seperti kamu tuh menaklukkan, atau dia tuh seperti kamu itu penakluk hatinya itu ya. Terus kasih sayang kamu, kelembutan kamu itu yang membuat dia itu benar-benar takluk. Tapi di sini ada manipulasi. Nanti kita coba. Ada Three of Pentacles. Dan dia ingin suatu pembuktian, dan dia pun ingin membuktikan, karena di sini ada Three of Cups. Itu yang dia tidak mau. Jadi sepertinya dia ya, ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia itu merasa kamu manfaatkan atau kamu yang dimanfaatkan sama dia, ya bisa vice versa. Kamu lembut, kamu bisa memberikan suatu kenyamanan buat dia, tapi bagi dia ingin membuktikannya ya. Tapi ternyata apa, di sini ada Three of Cups, ada hubungan dengan yang lain. Jadi sepertinya dia itu merasa kamu manfaatkan di saat-saat kamu kesunyian atau membutuhkan, di saat orang lain ini tidak ada, kamu membutuhkan dia. Tapi di saat ini ada, kamu tidak membutuhkan dia. Itu yang dia rasakan. Jadi apakah dia akan kembali? Sepertinya tidak, karena dia hanya merasa kamu manfaatkan saja. Seperti itu ya. Ataupun bisa sebaliknya. Tapi indahkan aku cuma cinta dia. Kalau cinta dia, putuskan satu, jangan double. Buat apa? Butuh ban serep. Sekarang ada ban tubles, jadi nggak usah perlu ban serep. Tapi kalau petusnya di tol, ini bukan masalah jalan tol, ini masalah perasaan. Kalau kalian memang mengalami dan menjalani hal seperti ini, pilihlah salah satu di antara mereka, dia atau dia. Jangan dimanfaatkan. Ada nanti semuanya merasa dimanfaatkan, kamu malah tidak mendapatkan apapun karena dia mengetahui kamu tidak bagus ya. Atau sebaliknya, kamu dimanfaatkan oleh dia, sebetulnya dia punya orang lain tetapi dia mendekatimu dan kamu tahu itu, tetapi kenapa kamu melanjutkan? Udah mundurlah ya, daripada nanti hati kamu terluka. Maaf ya, Bunda bukan menyarankan untuk kekejaman, tapi buat apa menyambung hubungan dengan orang yang sudah punya yang lain, tapi dia tidak cinta. Kalau memang dia tidak cinta, tolong selesaikan dulu masalahnya dengan orang itu, seperti itu ya. Oke. Dia tidak akan kembali karena dia merasa dimanfaatkan. Ini kita bahas dia ya, bukan bahas kamu ya. Oke, file 2 tidak ada klarifikasi. Bye, God bless. Masih di channel Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi tengah malam ya, kembali mengambil sebuah judul, apakah doi akan kembali padamu ya. Kenapa diulang Des? Karena ini banyak yang request judul ini ya, untuk spesial malam ini juga kan. Setiap malam kan berubah energinya ya. Ini energi sahabat kalian yang ingin membuka kembali judul ini, apakah doi akan kembali padamu, tapi dalam session yang berbeda, dalam tebaran kartu yang berbeda. Cuma judulnya aja kebetulan sama ya, tapi tebaran kartunya berbeda ya. Ada 0440, kita akan bahas atau kita akan ulik apa maknanya. 0440, angka ini memperingatkan kamu ya bahwa
hanya perlu mengendalikan diri sendiri. Keberuntungan mungkin tidak ada di pihak kamu. Ya, jadi apapun yang terjadi, kamu hanya perlu mengendalikan diri. Nah, tidak selalu seperti itu, tapi nanti suatu saat juga akan mengalami suatu perubahan. Karena kehidupan itu seperti itu, ya. Ada emosi, ada sentimental, ya kan? Tidak semua berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Karena kita ini hidup sebagai umatnya yang harus mengikuti apa kehendaknya. Ya, tetap bersyukur, jangan mengeluh. Apapun yang kamu hadapi adalah atas izinnya. Ada hikmah di balik semua itu. Ya, keberuntungan mungkin di sini di 0440 lagi tidak berpihak kepada kamu. Ya, nggak apa-apa. Tetap optimis. Oke. Apakah doi akan kembali padamu edisi tengah malam ya di kesempatan kali ini? Di sini ada King of Pentacle, suatu kebahagiaan, dan ada Next of Cup. Ya, ada penawaran cinta akan datang, dan perjuangan keras, bekerja keras, berjuang keras, ataupun membutuhkan satu kesabaran atau ketelatenan. Di sini ada Page of Pentacle, awal dari semuanya. Kalian yang sudah mantan mungkin, kalian yang sudah ngirik-ngirik, kalau orang Jawa itu ngirik-ngirik itu apa ya, kalau orang bahasa Indonesia nya ngelirik atau demen gitu ya, demen naksir gitu ya, bahasa kerennya tuh naksir gitu, atau gebet gitu ya. Itu di sini akan terjadi. Yang lagi mau gebet dia akan merespon kamu. Buat yang udah lagi kenalan terus memang benar-benar ya sama aja kayak gebet gitu ya, yang sudah berhubungan tapi belum punya pernyataan apa sih hubungan ini kemana sih, yang mau digantung-gantung. Dia akan menawarkan cinta ke kamu, dan dia di sini dengan berjuang untuk mendapatkan kamu, atau sebaliknya bisa ya ini dia ingin melakukan suatu peluang ini akan digunakan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada kesempatan dia akan ngomong dan menawarkan cintanya ke kamu. Ya karena apa? Dia penuh kesabaran tuh nungguin kamu gitu. Kalau enggak ya dia memang berjuang untuk mendapatkan kamu, tapi tidak ada keberanian gitu loh. Tapi kemudian dia di sini memang sudah matang-matang memikirkan bahwa dia akan menawarkan cinta ke kamu. Itu pun kalau kalian terima. Kalau enggak, terima dong Des, kan aku kepoin dia. Oke. Yang mantan akan kembali insyaallah, amin. Ya, di sini ada peluang. Ya, akan datang. Gitu ya Des ya. Akan kembali yang buat mantan-mantan akan kembali di sini, akan datang kembali ya. Mungkin kalian LDRan belum ada kesempatan untuk bertemu atau menyatakan perasaan ini. Kalau yang lagi gebet itu yang belum tahu ya, belum tahu dia itu hatinya kayak apa, nanti akan disampaikan di sini. Sabar saja, di sini butuhkan kesabaran, kerja keras. Untuk mendapatkan sesuatu tidak ada yang mudah, harus berjuang untuk mencapai suatu tujuan. Semangat dan semangat terus. File nomor 3, tidak ada klarifikasi. Yang ingin personal reading silakan personal reading ya. Ada syarat-syaratnya, baca di deskripsi. Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, dan ada nomor WA-nya di situ. Oke ya, bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Seputar prediksi ya di sini ya. Ada edisi tengah malam. Pada kesempatan kali ini ya, mengambil sebuah judul, apakah doi akan kembali padamu. Dia sini kan sudah pernah kemarin ya, tetapi banyak teman yang request, jadi Mendes akan buka kembali judul ini ya, tapi dalam tebaran kartu yang berbeda, dalam judul yang sama, tidak mempengaruhi. Judul itu hanya sebuah judul untuk menandai bahwa kalian ini loh yang ingin dibahas gitu ya. Kemudian tebaran kartunya pun berbeda. Oke? Apakah doi akan kembali padamu? Di sini ada 10 atau 10. Maknanya adalah banyak perubahan berarti dalam hidup ini. Kalau kalian melihat angka ini ya, itu ada suatu isyarat atau suatu tanda
atau pemberitahuan bahwa akan ada banyak perubahan berarti dalam hidupmu. Baik atau tidak itu tergantung pada kamu dan strategi yang akan kamu persiapkan untuk menghadapi suatu perubahan itu ya. Oke. Sekarang kita tebar kartunya. Apakah doi akan kembali? Ada Ten of Swords. Di sini ada pengkhianatan. Ada The Wheel of Fortune dan ada Death. Kemudian ada Five of Pentacle, kekecewaan. Sejatinya di sini itu dia pergi bukan karena apapun, atau ini bisa vice versa ya. Karena dia nggak cinta itu bukan. Dia pergi meninggalkan kamu karena marah, iya dia marah. Bukan marah tapi juga ada. Sebagian dari kalian bukan karena marah, tetapi karena adanya pengkhianatan di sini. Ini bisa dia yang melakukan pengkhianatan, tapi bisa juga kalian yang melakukan pengkhianatan. Ya, di sini ada The Wheel of Fortune. Terjadilah suatu saling mengerti, saling memahami ya, bahwa kalian satu sama lain itu tidak bisa terpisahkan. Kemudian akan terjadi namanya fase baru yang terpisahkan kembali menjadi satu, atau bisa di sini diartikan bisa juga lahir kembali menjadi suatu babak baru gitu ya. Kayaknya berkesinambungan dengan sama 1011. Suatu perubahan banyak dalam hidup kamu. Di sini memang yang terpisah akan dikembalikan menjadi satu ya. Akan ada fase baru. Ini tapi tergantung kalian ya. Kalian akan mengambil strategi mana, mau diterima atau tidak ya. Di sini ya. Di sini ada Death, kemungkinan besar di sini ada yang berzodiak Scorpio ya. Dan ada Five of Pentacle ya. Kesulitan atau kekecewaan itu memang dia terima saat ada pengkhianatan, tetapi kemudian dia kelola hatinya bahwa kalian memang tidak bisa terpisahkan, dan fase baru alam pun mendukung kalian untuk kembali gitu ya, untuk melakukan suatu fase baru dengan suatu perubahan ya, menjadi lebih baik. Yang kemarin kalian lupakan, terus kalian ingin membuka lembaran baru. Ini yang ada di file nomor 4. Apakah doi akan kembali, tetapi kembali ke kamu, ke kalian atau ke dia ya, terserah kalian mau terima atau apa. Ini tergantung strategi kamu atau keinginan kamu dalam hati ya. Kalau kalian terima berarti kalian bersatu kembali, kalau tidak ya berarti tidak gitu ya. Oke. Apakah doi akan kembali? Ya, insya Allah semuanya ini mendukung. Ada Wheel of Fortune dan ada The Death. Walaupun pada awalnya dia merasa dia dikhianati, kamu atau dia bisa ya. Pengkhianatan itu macam-macam. Ada pengkhianatan hubungan itu, ada karena dia selingkuh, atau karena dia berkhianat tentang kepercayaan atau kejujuran ya. Dan tidak harus selingkuh ya. Dan di sini ada kekecewaan sebetulnya. Tapi semua itu tidak mengurangi rasa cinta dia ke kamu, makanya dia ingin kembali ke kamu ya. Atau bisa vice versa ini ya. Oke. Tetap semangat, apapun yang terjadi adalah kehendaknya. Kita hanya sebagai manusia yang bisa menerima dengan ikhlas apapun itu, karena tidak ada yang buruk yang diberikan kepada Allah kepada kita itu. Kalau kita diberikan ujian itu bukan karena Allah tidak sayang sama kita, tetapi karena Allah sedang membentuk pribadi untuk kita ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih tangguh, dan untuk menjadikan pribadi yang lebih arif ya, dan juga dijadikan sebagai bentuk agar kita tuh lebih bisa memahami ya diri kita sendiri dan diri pasangan ataupun orang di sekitar kita ya. Jadi jangan salah paham kalau Allah memberikan cobaan atau memisahkan kalian dengan pasangan bukan karena tidak sayang sama kalian atau menguji kalian, tapi memang dia itu, atau kalian ya, bukan dia ya, kalian itu supaya peka terhadap keadaan ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti itu. Kamu jangan terlalu cinta banget, karena nanti kalau ada suatu perpisahan nanti takutnya kamu terluka. Dan disinilah Allah meletakkan tujuan Allah. Kenapa kadang-kadang menjauhkan pasangan yang saling mencintai kemudian dijauhkan, yang saling menyayangi kemudian dipisahkan. Tidak ada maksud buruk yang Allah berikan kepada kalian, tetapi
untuk kalian agar lebih berhati-hati. Jangan menaruh hati kalian pada seseorang yang memang belum hak atau belum halal buat kalian. Jadi berikan hati kalian 50% aja, agar nanti kalau terjadi sesuatu kalian tidak merasa down atau merasa sangat-sangat terpukul ya. Itulah menurut pengetahuan Mendes, ataupun pengetahuan Mendes ya, menurut versi Mendes. Allah tidak pernah memberikan cobaan kepada kita, tapi Allah membentuk pribadi kita untuk menjadi lebih peka, lebih mengerti keadaan, lebih paham terhadap diri kita sendiri juga, dan menjadikan supaya kita itu punya pribadi yang lebih tangguh gitu ya, yang kena tempaan apapun tuh tidak akan melenyek gitu, tidak akan melenyet gitu. Itu yang sebetulnya kalau kita lihat ya sebagai tanda syukur apa yang kita Allah berikan, ujian yang kalian anggap ujian itu sebetulnya kalau kita kupas hikmahnya itu adalah untuk pembentukan pribadi kita menjadi lebih baik ya. Jadi kenapa sih kalau ngasih saran kok ada di belakang? Makanya tonton dari awal hingga akhir agar tidak terlewatkan saran-saran Gondes ya. Oke, terima kasih. Ada kebenaran adalah milik Gondes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes. Taruh tentang hati dan jiwa. Ini kadang-kadang bibir suka melencang. Itu kan apa? Karena aku hanyalah sebagai manusia biasa. Banyak kesalahan ya. Kebenaran adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Amin. Mari tetap berdoa, berjuang keras untuk mencapai tujuan ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.